Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Haryanto Hidayat dari program studi Teknik Komputer UPI Kampus Cibiru kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan menyaksikan. Oke, sebelum masuk ke sejarah dan perkembangan komputer, mari kita lihat dulu pengertian dari komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Penggunaan paling awal dari kata komputer berasal dari tahun 1613 dalam sebuah buku oleh Richard Braithwaite. Dan itu sama sekali bukan mesin, itu adalah jabatan. Sekarang masuk ke sejarah komputer. Perangkat komputasi yang paling awal dikenal adalah sempoa, ditemukan di sekitar Mesopotamia 2500 sebelum Masehi. Sempoa dibuat karena pada masa itu orang-orang kesulitan menghitung dalam skala yang besar. Selama 4000 tahun berikutnya, manusia mengembangkan semua jenis perangkat komputasi pintar, seperti astrolabe yang memungkinkan kapal menghitung garis lintang mereka di laut, atau mistar hitung yang membantu perkalian dan pembagian. Seiring dengan perkembangan alat, hal tersebut membuat pergeseran makna komputer hingga sekarang komputer dimaknai sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, masuk ke perkembangan komputer. Pada awal tahun 1946 sampai 1999 ditemukan generasi pertama komputer. Kemudian generasi kedua dimulai pada 1959 sampai 1965. Generasi ketiga dimulai 1965 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai 1980. Generasi kelima 1980 sampai sekarang. Nah, masuk ke komputer generasi pertama. Komputer ini mulai dirancang pada tahun 1942 dan baru selesai pada tahun 1946. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, membutuhkan daya listrik yang besar, serta menghasilkan panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin atau yang kita kenal sebagai kode biner. Lalu Generasi kedua ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya yang memiliki ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu menghasilkan panas berlebih, dan lebih hemat listrik. Generasi kedua ini juga sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin. Bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan CBOL mulai digunakan di generasi kedua ini. Namun, harga komputer ini masih sangat mahal. Generasi yang ketiga merupakan generasi komputer yang menggunakan integrated circuit atau IC untuk menyimpan transistor, resistor, dan kapasitor bersamaan. Generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang menggunakan monitor dan keyboard. Kelebihan yang dimiliki generasi ketiga ini adalah kapasitas memori lebih besar, lebih terjangkau harganya, ukuran lebih kecil, dan lebih cepat. Lalu generasi keempat, ini juga disebut generasi mikroprosesor. Ya, sesuai namanya generasi keempat ini sudah menggunakan mikroprosesor, menggunakan lebih banyak transistor, yaitu sekitar 5000 transistor. Kemudian pada generasi ini juga sudah bisa menggunakan high level programming language seperti C dan C++. Lalu generasi kelima atau generasi AI atau generasi komputer yang sudah memiliki kecerdasan buatan. Generasi ini seringkali disebut generasi masa depan, dikembangkan oleh Intel dan Microsoft. Pada generasi ini digunakan Ultra Large Scale Integration Technology atau ULC, yaitu teknologi yang memungkinkan suatu komputer menggunakan sekitar 10 juta komponen elektronik. Generasi ini merupakan generasi yang sedang kita pakai. Nah, itulah penjelasan sejarah komputer secara singkat dan perkembangannya dari masa ke masa, dari generasi pertama sampai generasi saat ini, yaitu generasi kelima. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.